Oke, baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Ya, sudah selesai. Oke, sebelumnya saya sampaikan hingga siang tadi sekitar pukul 12 atau 11 masih jumlah mahasiswa yang terdaftar di link itu masih 104, kurang satu mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa dari UNES sendiri 104 atau 105 ya? Jadi nanti akan saya masukkan ke Sibda supaya teman-teman bisa mengakses materinya dan bisa mengupload untuk penugasannya. Oke, coba nanti saya koordinasikan lagi. Sekarang saya akan share materinya untuk hari ini. Oke. Ya, gizi dalam daur kehidupan untuk dewasa. Nah, untuk hari ini kita akan berbicara 5 hal. Yang pertama adalah konsep dan prinsip dari gizi dewasa. Yang kedua, masalah gizi pada usia dewasa, faktor yang mempengaruhi keadaan gizi pada orang dewasa, kemudian kebutuhan energi dan zat gizinya, dan yang terakhir, prinsip pemberian makanannya. Yang pertama kita akan membahas terkait konsep dan prinsip gizi dewasa. Oke, jadi yang disebut dewasa di sini sebenarnya ada banyak pengertian ya, tergantung teman-teman menggunakan referensinya apa gitu. Jadi ada referensi dari BKKBN, ada referensi dari WHO, ada referensi dari Kemenkes, dari Depkes dan yang lainnya. Nah, kalau di sini saya menggunakan definisi dewasa itu adalah seseorang yang berusia 19 sampai 55 tahun. Oke, nah pada usia ini itu biasanya kita kenal dengan sebagai usia produktif, yaitu ditandai dengan pencapaian tingkat pendidikan, kesuksesan berkarir, dan kemapanan hidup. Jadi biasanya orang-orang dewasa ini identiknya seperti itu. Oke, sebentar ya, izin sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi dewasa itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu dewasa muda yang berusia 19 sampai 29 tahun, kemudian dewasa tengah 30 sampai 49 tahun, dewasa akhir atau setengah tua yaitu yang berusia lebih dari 50 tahun. Nah, prinsip gizi yang harus diperhatikan pada gizi dewasa itu yang pertama, gizi itu punya peran untuk mencegah penyakit gitu. Nah, yang pertama itu tadi ya, yang pertama pokoknya gizi itu gimana caranya mencegah penyakit, karena pada usia-usia segitu, usia dewasa itu biasanya rentan mengalami berbagai jenis penyakit ya.
baik itu karena pola makannya maupun pola hidupnya, karena kan mereka merasa sudah oke mapan, kemudian mencapai tingkat pendidikan yang tertinggi seperti itu. Jadi, gizi itu punya peran penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka juga, gitu. Nah, juga mereka itu semakin aware. Jadi, mereka punya perhatian lebih ya terhadap pemilihan makanan-makanan yang ada di sekitar mereka, gitu, untuk menunjang kesehatan fisik, emosi, dan mental. Sorry, ini mental mental ya. Karena mereka kan orang-orang yang punya tekanan stres lebih tinggi dibandingkan usia-usia yang lain, gitu. Nah, tujuannya secara umum, gizi pada dewasa ini harus meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, mencegah penyakit dan memperlambat proses penuaan. Oke. Nah, untuk, dewasa kita menggunakan evaluasi status gizinya yaitu indeks massa tubuh atau IMT. Sorry ini salah ketik ya, IMT. Kalau kemarin, mungkin teman-teman Unimed ya, untuk pra remaja dan anak-anak itu kan menggunakan IMT terhadap usia. Kalau ini IMT saja. Kalau untuk balita berbeda lagi. Untuk lansia biasanya menggunakan IMT juga. Nah, kategorinya sebenarnya berbeda-beda, ada yang dari Asia Pasifik, ada yang dari WHO, ada yang berdasarkan, Kemenkes juga. Kalau untuk yang di sini saya menggunakan kategori dari Kemenkes, dari buku pedoman gizi seimbang, di mana kita mengatakan dia kurus bila, ada 2 kategori, yaitu tingkat berat dan tingkat ringan. Untuk yang tingkat berat itu kurang dari 17. Sedangkan yang tingkat ringan itu 17 sampai 18,5. Jadi kalau yang nilainya 17 itu dia kekurangan berat badan tingkatnya ringan. Nah, untuk normal di Kemenkes sendiri mengkategorikannya dari nilai 18,5 sampai 25. Ya, jadi kalau teman-teman yang mempunyai IMT 24,5 gitu ya, atau 23,8 gitu misalnya, itu masih normal gitu. Tapi kalau pakai Asia Pasifik, biasanya 23,5 itu sudah termasuk gemuk atau overweight gitu. Nah, untuk gemuknya sendiri ada 2 juga seperti kurus, yaitu yang pertama tingkat ringan, dan yang kedua tingkat berat. Oke. Oke, bahasan yang kedua adalah masalah gizi pada usia dewasa. Di sini, ada perubahan pada pola makan dan pola hidup, ya, karena mereka kan karena usia produktif sehingga mereka lingkungannya terpaparnya lebih luas, gitu. Jadi kalau anak-anak remaja itu biasanya terpaparnya terhadap, sekolah, kemudian terhadap warga, teman gitu ya. Kalau ini tuh bisa lain, dia bisa kenal orang yang lebih tua dan bisa kenal orang yang lebih muda, kayak gitu. Nah, pola makan dan pola hidup yang berubah ini ada beberapa hal ya di dalamnya seperti yang harus diperhatikan, pertumbuhan tinggi badan itu sudah maksimal. Jadi kalau remaja itu dia masih bisa tumbuh tinggi badannya ke atas sehingga kita bisa memaksimalkan, asupan zat gizinya. Tapi kalau untuk dewasa ini pertumbuhan tinggi badannya itu sudah mentok gitu, udah nggak bisa lagi tinggi. Jadi kalau ada yang kayak bilang alat peninggi badan gitu ya. Oke, sorry. Suaranya tidak masuk? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Oh, sudah masuk. Oke, thank you. Ya. Mungkin Fatma bisa ini ngecek lagi ininya. Sudah masuk ya? Oke, tadi saya sampai mana? Oh ya. Jadi kalau ada alat gitu yang bilangnya atau misalnya makanan-makanan yang untuk meningkatkan tinggi badan itu nggak ada gitu. Jadi kalau untuk alat-alat tuh biasanya dia ini karena postur tubuh dari orang dewasa ini kan dia cenderung aktivitasnya itu banyak duduknya. Jadi posturnya itu cenderung tidak akan sempurna seperti anak-anak atau remaja gitu. Sehingga alat tinggi badan ini hanya membantu kayak menguraikan atau mengembalikan bentuk tubuh yang bengkok atau bungkuk kayak gitu.
Nah, sedangkan kalau untuk, makanan-makanan sendiri tidak ada ya gitu. Yang ada kalau terlalu banyak konsumsi makanan gitu akan meningkatkan berat badan. Nah, kemudian yang kedua, rentan asupan makan berlebih dan gaya hidup yang berubah. Jadi, mmm, banyak sebagian besar tapi tidak semua, asupan makanan orang dewasa ini berlebihan karena, gaya hidup mereka. Jadi mereka yang sering begadang, kemudian mereka yang sering, apa ya, ada meeting gitu ya, atau misalnya mereka yang sering ada proyek gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu akan memicu mereka untuk mengkonsumsi makanan yang lebih banyak, termasuk stres juga gitu. Semakin mereka stres, ada orang-orang yang dia semakin banyak untuk konsumsi makanannya. Tekanan lingkungan dan teman sebaya, stres yang meningkat. Stres yang meningkat ini juga menyebabkan hidup berubah gitu. Karena cenderung kalau stres berubah, saya inginnya hanya istirahat aja gitu. Saya nggak maulah, ikut olahraga gitu, capek gitu, maunya tidur aja misalnya kayak gitu. Sehingga, akan terjadi sedentary lifestyle ya. Jadi, kemampuan pola hidup yang dia sangat kurang aktivitas fisiknya. Nah ini, kurangnya waktu untuk berolahraga. Ini keempat hal ini menyebabkan pola makan dan pola hidup, dewasa berubah, gitu. Nah, selain itu pada orang dewasa, sudah ada organ reproduksi yang telah matang. Jadi fase pertumbuhannya berhenti, tetapi untuk reproduksinya semakin matang gitu. Oleh karena itu kenapa dari BKKBN itu, menganjurkan ya bahwa untuk usia menikah yang ideal itu, yaitu ya di atas 19 tahun karena secara organ reproduksi mereka itu sudah matang. Nah, sehingga gizi itu perlu untuk memelihara sel tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit degeneratif. Jadi penyakit-penyakit tidak menular, karena mereka pertumbuhannya itu nggak lagi ke atas gitu ya, tapi mereka hanya terkait reproduksi aja sehingga kalau terlalu berlebih, resiko untuk mengalami penyakit degeneratif ini juga semakin tinggi. Nah, kemudian orang dewasa ini dampaknya kalau mereka kualitas hidupnya menurun, mengalami penyakit degeneratif, jatuhnya adalah penurunan produktivitas kerja. Jadi kalau ada penurunan produktivitas kerja, maka mereka bukan lagi menjadi individu yang diandalkan, terutama di lingkungan kerja ya. Tuh, sehingga peran gizi dalam produktivitas ini juga penting. Oke, masalah yang kedua belum ya, saya belum masalah ya. Oke, ini masalah yang pertama yaitu gizi kurang. Penyebabnya itu berbagai macam ya, ada gangguan psikologis, diare kronis, TB ini TB paru ya, tuberkulosis, kemudian gangguan pencernaan, penyakit lain yang menyebabkan menurunnya nafsu makan. Nah, dampaknya apa? Jadi selain produktivitas kerja, juga kemampuan fisik itu menurun. Jadi kalau, ada orang yang mengalami gizi kurang gitu, dia itu tidak akan menjadi istilahnya, eee, orang yang terpilih gitu, karena kemampuan fisiknya ini orang kurang nih, nanti yang divisi misikan perusahaan itu tidak akan tercapai gitu. Sehingga gizi kurang ini harus diperhatikan supaya tidak terjadi di, dewasa. Nah, selain itu pada orang yang gizi kurang seperti anak-anak ya, imunitas itu juga menurun, mudah sakit atau sulit sembuh, sehingga kualitas hidup juga akan menurun. Di Indonesia sendiri, menurut Riskesdas tahun 2018, di Indonesia itu, ini pada wanita ya, ada wanita usia subur berdasarkan provinsi, untuk wanita yang tidak hamil warna merah ya, itu 14,5%, mereka mengalami energi kronis. Artinya kalau 14,5 dibagi 100 artinya ada,
7 dari 50 orang yang dia mengalami energi kronis. Oke, 7 dari 50 orang. Lumayan. Gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah anemia. Anemia itu kondisi di mana jumlah hemoglobin dalam darah merah di bawah normal. Ya, jadi kalau orang awam mungkin agak keserimpet ya antara anemia dan amnesia. Kadang mereka itu bilang, "Apa itu Bu anemia?" "Itu Bu yang hilang ingatan kayak di film-film." Bukan ya. Jadi kalian harus menjelaskan ke mereka gitu sebagai calon ahli gizi bahwa anemia itu jumlah hemoglobinnya Bu gitu, yang dia membuat darah itu warnanya merah itu kurang Bu gitu. Karena itu kenapa Ibu pucet misalnya kayak gitu ya. Penyebabnya banyak, bisa karena perdarahan. Nah, kalau dari gizi biasanya terkait kekurangan zat besi, asam folat, B12 dan vitamin C. Kelompok yang rentan tuh biasanya wanita usia subur sebagai calon ibu hamil dan ibu hamil itu sendiri. Ya, mereka rentan untuk mengalami anemia. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin ke depannya ya mau ada penelitian atau misalnya mau ada melakukan acara atau apa, kalau sasarannya adalah wanita usia subur atau ibu hamil atau remaja gitu ya, anemia ini menjadi topik yang seru sekali untuk dibahas gitu. Karena sekarang justru makin meningkat. Oke, ini tanda-tanda anemia ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, di sini itu adalah yang normal. Jadi sel darah yang normal itu yang merah-merah ini nih. Ini adalah hemoglobinnya. Oke, sebentar ya. Oke. Ini kemudian kalau anemia itu jumlahnya lebih sedikit daripada dinormalkan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu sering mengalami sakit kepala, insomnia gitu. Jadi kalau teman-teman di sini yang sudah berusia 19 tahun ke atas ya, atau masih kurang dari 19 tahun, insomnia gitu, bisa jadi teman-teman tuh sebenarnya mengalami anemia gitu. Pucat, lemes, sering ngantuk gitu ya. Dizziness sama headache itu berbeda ya. Kalau headache itu lebih ke sakit kepala, jadi kayak kepala itu rasanya dipukul-pukul gitu ya. Kalau dizziness itu kayak lebih ke kepala berputar-putar. Jadi kalau jalan tuh tiba-tiba meleng ke kanan atau meleng ke kiri kayak gitu. Sulit berkonsentrasi, jadi suka loading lama gitu ya. Jadi itu karena anemia juga. Nah, bedanya dengan hipotensi ya. Jadi suka sering salah kaprah sih antara anemia dengan hipotensi gitu. Karena menurut mereka ya kurang darah itu bisa menyebabkan tekanan darahnya rendah gitu ya. Nah, kalau untuk gejala dan tandanya untuk hipotensi itu sebenarnya hampir sama. Yang membuat sama itu adalah ini, dizziness, headache, sama pale skin gitu. Sedangkan kalau yang lainnya itu dia sampai ke ini ya, apa namanya, keringat dingin, kemudian jantung ini detaknya nggak teratur, lebih kenceng, kadang lebih rendah gitu. Kemudian stiff neck itu jadi dia kaku-kaku sebelah sini. Kemudian ini apa nafasnya itu rendah, dia sampai mengalami diare juga gitu dan ini tuh mengalami kayak ototnya itu sakit semua gitu ya. Jadi perlu disampaikan bahwa hipotensi dan anemia itu berbeda gitu. Oke, kalau anemia sendiri ini ya bahkan dari WHO juga sampai membuat apa namanya satu edukasi khusus mengenai anemia, gimana support dari komunitas, kemudian pendekatan multisektoral gitu, terus apa namanya hal-hal penting harus diperhatikan untuk menangani anemia. Oke, pencegahannya gimana kalau untuk anemia? Tentu kalian harus mengedukasi bahwa terutama ya yang penyebabnya adalah kekurangan salah satu zat gizi seperti zat besi, folat, B12, vitamin C. Jadi kalau penyebabnya adalah perdarahan,
ya beda lagi penanganannya, menggantikan darah yang keluar kan atau transfusi. Jadi kalau pencegahannya karena asupannya ini, ya kita harus menggantinya dengan mengkonsumsi asupannya ini gitu. Jadi kalau zat besi itu bisa dari hati, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan. Untuk sumber folat ini ya kacang polong, kemudian daun berdaun hijau, sayuran berdaun hijau, kemudian B12 ini bisa produk susu. Vitamin C itu kenapa? Ternyata dia itu penting untuk membantu penyerapan zat besi non-Heme. Karena itu kenapa eh, untuk orang-orang yang mengalami anemia setelah makan tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan sumber tanin seperti teh, kopi gitu ya. Karena itu akan menghambat penyerapan zat besi. Nah, gantinya apa? Gantinya bisa menggunakan minuman sumber vitamin C, es jeruk, jus jambu biji mungkin atau buahnya pakai buah pepaya gitu ya dan yang lainnya. Karena dia akan membantu penyerapan zat besi yang non-Heme. Jadi kalau teman-teman makan sayuran berdaun hijau, itu penyerapannya itu supaya lebih bagus. Kan karena non-Heme itu ini ya agak sulit penyerapannya dibandingkan yang Heme. Jadi kalau non-Heme yang dari nabati ini agak sulit sehingga vitamin C ini akan membantunya. Gitu. Oke, untuk pengobatannya bisa menggunakan suplementasi dan kalau anemianya berat karena perdarahan sampai ke transfusi darah gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah gizi lebih. Jadi gizi lebih dan obesitas pada dewasa usia lebih dari 18 tahun, tahun 2018 ternyata sangat mengalami peningkatan. Itu. Ya, jadi coba dibandingkan antara tadi ya, untuk kurang energi kronis pada wanita yang belum hamil, itu kan 14,7 ya tadi, 14,7%. Sedangkan kalau obesitas sampai 21,8%. Artinya satu dari 5 orang, bener nggak sih 1 dari 5 orang? 20, 100 ya. 1 dari 5 orang itu dia mengalami obesitas. Menarik ya. Jadi kalian jajarkan 5 orang gitu, 1 orang itu dia mengalami obesitas gitu. Oke, untuk gizi lebih ini kenapa biasanya cenderung terjadi pada orang dewasa? Karena aksesnya itu mudah untuk makanan yang tinggi energi dan tinggi lemak. Coba kalian perhatikan makanan-makanan yang sekarang lagi hits ya. Itu biasanya adalah yang tinggi energi, tinggi lemak, tapi tidak mengenyangkan gitu ya. Sehingga mereka cenderung akan mengalami gizi lebih. Kemudian pola hidup yang praktis. Jadi adanya lift, adanya eskalator, adanya mobil, adanya motor, bahkan sekarang ada mobil yang isinya 1 orang doang karena saking malesnya mungkin jalan gitu ya. Gitu. Dan sayangnya gizi lebih ini berkaitan dengan beberapa penyakit seperti PCK, darah tinggi, diabetes, dan stroke. Dan lain-lain, penyakit degeneratif lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini gizi lebih itu asupan yang masuk itu lebih besar daripada asupan yang keluar. Itu. Oke. Nah, ini apa ini? Oke, ini yang keempat adalah hipertensi. Hipertensi itu sebenarnya dia banyak juga referensinya ya. Tapi yang di sini akan saya sampaikan hipertensi ada 2, esensial dan sekunder. Kalau yang esensial ini yang tidak diketahui penyebabnya, don't know why gitu ya, mungkin stres iya, mungkin genetik iya gitu ya. Kemudian yang sekunder ini yang dia ditentukan gitu. Jadi maksudnya dia itu bisa karena memang penyakit atau karena komplikasi dari penyakit lain kayak gitu. Nah, ini ada beberapa klasifikasi hipertensi ya menurut JNC macam-macam dari prahipertensi sampai ke hipertensi yang paling parah tingkat 2 itu. Nah, kemudian ada namanya penyakit jantung koroner. Jadi hipertensi ini biasanya
erat, dia CS, dia sahabat karib dia dari penyakit jantung koroner. Nah, kalau kita lihat di sini itu yaitu gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena adanya penyumbatan atau penyempitan. Nah, penyumbatan dan penyempitan ini karena apa? Karena ada ini ada kolesterol, ada lemak di sini gitu ya. Sehingga akan dia disebut mengalami aterosklerosis. Jadi ini adalah otot-otot atau pembuluh darah di jantung yang dia aliran darahnya itu dia tipis sempit banget gitu. Ya, sehingga dia bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Nah, ini gejalanya seperti keringat dingin, rasa terbakar, nyeri dada, dan yang lainnya ya. Bisa teman-teman baca sendiri. Oke, ini yang terakhir yaitu diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus itu seperti apa? Mungkin teman-teman sebelumnya sudah tahu ya, tapi kayaknya belum ya, oke. Jadi saya ulang sederhananya aja ya. Jadi diabetes mellitus itu terjadi karena umumnya, normalnya, insulin itu kan dia kerjanya itu membantu untuk memasukkan glukosa ke dalam sel, supaya selnya itu dapat punya energi bakar, punya bahan bakar untuk menghasilkan energi, gitu. Seperti kita misalnya ya, kita butuh bahan bakar yaitu makanan, supaya kita bisa bekerja, bisa beraktivitas. Sama, sel kita butuh bahan bakar yaitu glukosa supaya bisa menghasilkan energi yang energinya bisa kita gunakan untuk beraktivitas. Nah, konsumsi dari glukosa ini yaitu karbohidrat sederhana, kalau konsumsinya itu dia berlebih, maka insulin itu nggak mampu menangani gitu. Jadi kayak katakan produksinya insulin 50, kemudian yang dikonsumsi glukosa katakan 100 gitu. Jadi dia kayak, "Oke, gue nggak sanggup kayak gitu, kayak saya udah nggak sanggup nih," gitu. "Saya cuman bisa memproduksi 50 nih." Akhirnya, kerja insulin di situ semakin melemah. Akhirnya dia jadi resisten gitu ya. Jadi udah nggak ada pengaruhnya gitu. Jadi akhirnya glukosa di dalam darah ini semakin meningkat karena jumlah insulin ini tidak memadai gitu. Dia kerja dari si pankreas ini juga sudah semakin lemah karena dia bekerja keras menghasilkan insulin tapi kerjanya ternyata nggak efektif dan efisien gitu. Nah, hal inilah yang bisa menyebabkan diabetes mellitus. Nah, nanti untuk detailnya kan teman-teman pasti sudah belajar terkait patofisiologi dan yang lainnya ya. Tuh. Oke, jadi diabetes mellitus itu sendiri dia didiagnosa, ada beberapa diagnosa. Jadi kalau misalnya ini ya, pemeriksaan glukosa puasanya itu adalah sekian, maka dia bisa didiagnosa sebagai diabetes mellitus. Kemudian jadi ini tidak harus semuanya, ini atau kalau pemeriksaan glukosa plasmanya dengan TTGO, jadi tes toleransi glukosa oral. Jadi si pasien ini dikasih glukosa, diminum, terus 2 jam setelahnya diperiksa. Nah, kalau dia itu lebih dari 200, dia bisa dibilang diabetes mellitus. Atau pemeriksaan glukosa plasma sewaktu dengan keluhan klasik. Jadi kalau yang sewaktu plus ada keluhan klasik seperti polidipsi, poliuri, polifagi. Jadi sering pipis di malam hari, sering minum, sering makan. Jadi nggak mudah kenyang dan mudah haus kayak gitu ya. Itu bisa dikatakan diabetes. Atau sekarang bisa ada yang namanya pemeriksaan HbA1c. Ini itu dikatakan sebagai metode yang standar atau yang lebih valid dibandingkan hanya pemeriksaan glukosa. Nah, ini ada yang disebut diabetes, ada yang disebut prediabetes, dan ada yang disebut normal. Oke, oh ternyata masih ada kanker. Oke, jadi kalau kanker itu apa gitu ya? Kanker itu berbeda dengan tumor ya. Kalau tumor itu dia biasanya ini dia itu tidak ke metastase gitu. Jadi kalau dikatakan kanker itu dia kalau menyebar. Jadi dia sifatnya itu menginvasi, merusak
kemudian dia sampai menyebar melalui pembuluh darah atau pembuluh getah bening, gitu ya. Jadi, kanker ini bisa menyebabkan tumor, tapi tumor itu belum tentu kanker, gitu. Oke, ini yang terakhir seingat saya, masalah gizi pada dewasa adalah menopause dan andropause. Jadi kalau menopause ini, umumnya terjadi pada usia 45 sampai 55 tahun, berbeda pada setiap individu. Apa yang membuat berbeda? Pola makan dan pola hidup, gitu ya. Nah, kemudian pada wanita ada resiko osteoporosis. Karena sebenarnya estrogen kita sebagai wanita itu ya, itu sangat berperan dalam pembentukan massa tulang. Jadi ya ada resiko osteoporosis di sana. Tahapannya ada 3, premenopause 1, premenopause 2, dan postmenopause. Ini ya, jadi ini gejala-gejala menopause dan andropause. Jadi biasanya pada wanita itu terjadi ini, tubuh itu merasa panas gitu, padahal sekitarnya itu dingin, tapi dia merasa panas. Kemudian, tubuh capek-capek, kemudian mulai terjadi, periode yang nggak teratur, mood swing, ini pada 2 jenis kelamin ya, perempuan dan laki-laki, kemudian depresi, jadi mungkin teman-teman bisa mengamati mungkin yang masih punya kakek nenek gitu ya, kalau tidur kan biasanya bentar banget gitu ya, atau kalau malam nggak tidur, tidurnya siang. Nah, itu. Kemudian kalau cowok itu biasanya, dia nggak fokus, kemudian motivasinya itu sangat menurun gitu, dan kehilangan massa otot. Oke, mungkin sampai sini ada dulu yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Baik, oke. Pokok bahasan yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi keadaan gizi. Oke, jadi faktor yang pertama itu adalah perubahan fisiologis dan psikologis. Nah, dewasa seperti yang kita tahu ya, sudah tidak bertumbuh lagi, ya, kecuali tumbuhnya adalah dalam kategori peningkatan berat badan. Jadi maksudnya tidak bertumbuh lagi itu tinggi badannya sudah optimal. Tetapi dia diganti dengan ke tingkat keseimbangan statis dan stabil gitu. Nah, konsepnya yang ini, konsep tingkat keseimbangan statis dan stabil, kita bilangnya keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis dalam tubuh itu bisa dilihat dari metabolisme karbohidrat, lemak, terutama protein. Kenapa protein? Jadi biasanya pada dewasa itu tingkat stabilitas metaboliknya itu adalah hasil dari keseimbangan antara pemecahan protein dan sintesis. Jadi antara protein yang dipecah dengan protein yang dibentuk itu sama. Nah, kalau hasilnya sama, itu maka akan terjadi keseimbangan metabolik di dalam tubuh orang dewasa gitu. Tapi kalau lebih banyak yang dipecah dibandingkan dibandingkan yang dibentuk, maka metabolismenya tidak akan berjalan dengan stabil gitu. Jadi naik turun lah, up and down gitu. Nah, ini ya. Pada masa dewasa, tingkat pemecahan jaringan protein itu biasanya terjadi secara bertahap melebihi sintesisnya gitu. Jadi biasanya memang karena semakin usia ya, semakin usia organ juga semakin melemah sehingga untuk pembentukan protein ini dia juga akan semakin melambat gitu. Kalau dilihat dari komposisi tubuh, ya kalau komposisi tubuh itu kan sebenarnya ada banyak, tapi di sini akan saya sampaikan beberapa. Jadi di komposisi tubuh yang pertama, lean body mass. Kompartemen lean body mass ini adalah jaringan paling aktif secara metabolik. Jadi
Lean body mass itu kalau teman-teman sekalian belum tahu ya, jadi dia bagian tubuh yang tidak, selain lemak. Jadi bagian tubuh selain lemak seperti jaringan otot, air dan yang lainnya ya, gitu. Jadi ini itu di luar lemak. Nah, pada jaringan ini itu dia memerlukan energi paling besar untuk berfungsi secara optimal. Kemudian untuk, lean body mass pada laki-laki umumnya itu lebih besar dibandingkan pada perempuan, yaitu sekitar 30-65%. Nah, tetapi lean body mass ini juga akan semakin lebih besar lagi bagi yang aktif. Aktif itu jadi dia rutin berolahraga, rutin membentuk tubuh, dan dia mengkonsumsi rendah lemak. Jadi kan akhirnya lean body mass-nya semakin tinggi, fat mass-nya semakin rendah kan, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah kompartemen lemak tubuh atau fat mass. Umumnya perempuan ini memiliki lemak tubuh lebih tinggi dibandingkan laki-laki, gitu ya, itu sekitar 14-30%. Kemudian ada kompartemen air, rata-rata baik perempuan maupun laki-laki itu kurang lebih 20%. Oke. Oke, secara pematangan fisiologis, sebenarnya, kemampuan reproduksi dari laki-laki itu dia berlanjut hingga usia setengah tua ya. Jadi, apa ya, ibaratnya secara seksual si laki-laki ini kalaupun dia sudah berumur, dia itu masih bisa mempunyai anak, beda dengan perempuan, gitu. Nah, karena biasanya masa reproduksi di perempuan itu berakhir setelah menopause, yaitu biasanya di atas 50 tahun. Dan ini bahaya juga sih kalau untuk kehamilan. Kemudian ada pematangan psikososial, interaksi dengan lingkungannya, faktor stres dari lingkungannya, dan pentingnya gizi dalam mengatasi stres melalui asupan gizi yang tepat. Jadi ada 2 pematangan ya, baik secara fisiologis maupun psikososial. Oke, sekarang kita masuk ke kebutuhan energi dan zat gizi. Dari energi, nah, berdasarkan AKG tahun 2019, ini yang dianjurkan ya, untuk apa namanya, konsumsi, energi, kita membedakannya dari jenis kelamin dan usia. Jadi pada usia 19-29 tahun umumnya mereka masih lebih banyak membutuhkan energi, dan pada laki-laki juga dibutuhkan lebih banyak energi juga gitu, biasanya untuk pembentukan massa otot ya. Nah, sedangkan mulai menurun pada usia 30 sampai 40 tahun, nanti di bawahnya sampai usia 55 tahun, dia juga semakin semakin rendah gitu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya ada pembagian porsi bahan makanan, ya nanti bisa dibaca sendiri. Mungkin, satu porsinya ini kalau untuk makanan pokok itu 100 gram, sayur 100 gram, buah 50 gram, dan seterusnya. Oke, karbohidrat. Karbohidrat itu terbagi menjadi 3, yang pertama adalah gula. Gula itu dia memasuk energi berupa glukosa, yaitu yang mudah cerna dan mudah serap. Biasanya dari kayak gula pasir, dari buah, kemudian susu. Yang kedua pati. Pati ini dia juga memasuk energi berupa glukosa. Tetapi kalau dari cerna, daya cerna dan daya serapnya dia lebih lama. Nah, karena kenapa? Karena dia butuh enzim dulu untuk mencernanya untuk menjadi gula. Gitu. Biasanya pati ini ada di beras, bihun, tepung dan lainnya. Yang terakhir ada yang namanya serat. Serat itu sebenarnya dia itu tidak bisa dicerna. Ya, karena dia membutuhkan enzim untuk dipecah gitu. Oh, sorry. Dia even ada enzim pencernaan, dia tidak dapat dipecah. Sehingga umumnya serat ini dianjurkan untuk memberikan rasa kenyang yang lebih lama gitu. Karena si enzim nggak mampu mencernanya sehingga kita kenyangnya lebih lama. Nah, dan umumnya serat ini akan melewati usus besar dalam kondisi utuh. Jadi
Mmm, bentuk secara apanya ya, partikelnya gitu ya atau ikatannya itu dia masih utuh. Nah, fungsinya apa? Ketika kalau dia kondisinya masih utuh, dia melewati usus besar, itu akan membantu proses untuk buang air besar, gitu. Jadi kayak, "Oh iya kamu didorong didorong, ayo keluar keluar kamu," kayak gitu. Ya, oke, kita tahu sendiri ya bahwa karbohidrat itu, dia memiliki energi segramnya itu adalah 4 kilokalori. Fun fact-nya, ternyata makin tinggi tingkat ekonomi masyarakat, itu makin rendah persentase energi dari karbohidrat. Sedangkan pada tingkat ekonomi yang rendah, makin tinggi asupan karbohidratnya. Hal ini karena apa? Karena, sebagian besar dari makanan sumber karbohidrat itu bisa dikatakan dari nilai gizinya itu harganya murah. Nah, lebih terjangkau. Oleh karena itu kenapa, orang yang katakan tingkat ekonominya lebih rendah, dia nasinya segunung, tapi tahu tempenya satu-satu gitu. Sedangkan kalau orang orang yang elite gitu ya, kalau teman-teman sekarang bilangnya sultan gitu kali ya, itu ngelihatnya, oh karbohidratnya cuma dari kentang, mashed potato gitu ya. Sedangkan, untuk proteinnya itu dia lebih besar, berapa ya, sampai 200 gram daging gitu atau, apa namanya, sayurnya lebih banyak kayak gitu. Karena dia lebih murah untuk karbohidratnya. Oke, untuk kebutuhannya ini, tergantung kebutuhan ya, tapi di sini, persentasenya 60 sampai 70 untuk yang umum, tapi kalau misalnya sekarang banyak ya berbagai macam diet ya, terutama yang mengeliminasi karbohidrat. Jadi karbohidratnya itu bisa hanya sekitar 30 sampai 40% aja dari total energi. Dan itu berbahaya gitu ya, karena apa? Karena kan tubuh tadi ya, respon pertama tubuh untuk memasukkan sesuatu ke dalam sel sehingga sel ini punya bahan bakar itu adalah glukosa. Glukosa kan didapatnya dari karbohidrat. Nah, kalau karbohidratnya nggak ada, glukosanya nggak ada, sel ini akan lemes. Biasanya kenapa cenderung, orang melakukan diet ini itu lemes. Kemudian akhirnya, wah dia nyari nih, apa ini yang bisa dipecah? Lemak. Pemecahan lemak ini dia butuh energi juga yang lebih besar gitu. Jadi kayak aku butuh energi yang lebih besar gitu, tapi aku mau pecah lemak, gimana gitu. Akhirnya bisa nih lemak dipecah, tetapi hasil keluarannya adalah, keton, sehingga keton ini bereaksinya adalah sering mengalami pusing atau dizziness gitu, ya. Nah, untuk orang dewasa perlu dilengkapi kebutuhan karbohidratnya itu bukan dari jumlahnya, tapi dari jenisnya. Jadi jenisnya itu adalah yang karbohidrat kompleks. Misalnya seperti, gandum, kemudian, apa namanya, pasta, kacang-kacangan, ya, itu ya, karbohidrat kompleks. Untuk lemak, eee, nah, untuk lemak dia merupakan medium penyerapan vitamin larut lemak, yaitu ADIK, ya. Oleh karena itu biasanya orang yang kurang lemak dalam tubuhnya seperti orang-orang yang gizi kurang, dia untuk penyerapan vitaminnya itu minim sekali karena nggak ada mediumnya, nggak ada jadi dia akan dibuang sia-sia gitu, nggak akan digunakan. Jadi biasanya pada orang-orang yang gizi kurang perlu pemberian nggak cukup hanya makanan sumber vitamin A, D, E kayak tapi suplementasinya. Nah, lemak itu adalah, zat gizi yang memberikan rasa lezat. Gitu. Oleh karena itu kenapa kita teman-teman di sini ya suka, kulit kulit fried chicken yang crispy gitu ya, atau misalnya, suka keju gitu ya, atau mentai gitu. Itu karena memang di situ ada lemaknya dan dia akan memberikan rasa lezat, gitu. Selain itu lemak juga berperan dalam perkembangan janin dan pertumbuhan, eee, di awal pasca melahirkan. Jadi, mereka itu, si bayi ini sebenarnya ketika dia lahir, eee, kenapa kok
tidak masalah ya, tidak keluar ASI eksklusif selama maksimal 3 hari kalau nggak salah. Karena mereka sebenarnya masih punya cadangan lemak di dalam tubuhnya. Lemaknya ini ya dari ibu hamilnya ketika dia hamil si bayi, kemudian dia mengkonsumsi lemak yang baik terutama, si bayi ini akan menyimpan lemak itu untuk cadangan, berikut-berikutnya gitu, di masa kehidupan awalnya. Nah, yang dianjurkan adalah asam lemak yang esensial, karena dia memberikan pemeliharaan kesehatan jangka panjang, perkembangan otak, dan sistem saraf, gitu. Lemak ini ada macam-macam, ada lemak jenuh, ya, lemak jenuh itu tidak mempunyai ikatan rangkap, kemudian asam lemak tidak jenuh atau satu ikatan rangkap, atau biasanya kita sebutnya MUFA, kemudian asam lemak tidak jenuh ganda, yaitu PUFA, lebih dari satu ikatan rangkap, kemudian PUFA sendiri dibagi menjadi dua ya, ada yang esensial ini, ada yang omega 6 dan omega 3. Ini bedanya apa? Di letak ikatannya aja ya. Jadi kalau letak ikatan rangkapnya itu di posisinya di 6, oh berarti ini omega 6. Kalau letak ikatannya di nomor 3, ya berarti dia di posisi 3. Nah, untuk kedua ini itu dia sifatnya esensial, artinya dia harus dipenuhi dari luar tubuh, dari konsumsi makanan sehari-hari. Oke, ini contoh bahan makanan untuk MUFA, minyak zaitun, bunga matahari, kemudian kacang-kacangan pistasio, almond gitu ya. Oleh karena itu kenapa sih sekarang susu almond itu cukup, kita bilangnya bukan susu ya, sari sebenarnya. Sari almond itu dia dia cukup cukup baik gitu ya untuk orang-orang yang misalnya ingin mengurangi, konsumsi lemak tetapi tetap mendapatkan lemak yang baik gitu. Nah, untuk PUFA, ini omega 6 atau kita bilangnya asam linoleat dari ini sumbernya. Kemudian kalau asam alfa linoleat omega 3 dari ini sumbernya. Ada juga yang namanya EPA-DHA. EPA-DHA ini adalah turunannya omega 3, yaitu dari ikan, seafood, ikan kembung, dan yang lainnya. Secara prinsip gizi seimbang sebenarnya pemenuhan lemak ini antara 20-35%. Nah, sama seperti karbohidrat, dia jangan dikurangin jenisnya gitu, jangan dikurangin jumlahnya kalau misalnya ingin melakukan diet atau penurunan berat badan, tetapi jenisnya. Jadi ini adalah jenis-jenis asam-asam lemak esensial yang baik untuk kesehatan. Oke, dari protein, fungsi yang pertama itu untuk enzim dan hormon, kemudian juga dia juga menyediakan bahan baku untuk membangun tubuh. Karena itu iya, sorry. Yosua bocor. Oke, thank you. Oleh karena itu kenapa protein disebut sebagai zat pembangun. Kemudian kalau dari kualitasnya, sebenarnya ini ya bergantung pada komposisi asam amino. Jadi setiap dari bahan makanan itu dia memiliki kandungan asam amino yang berbeda-beda. Oleh karena itu kenapa kita diminta untuk mengkonsumsi makanan yang beragam. Katakan seperti ini, di nasi atau beras itu dia asam amino saya lupa. Asam amino salah satu ya, sebut saja A. Asam amino A itu nggak ada gitu. Tapi di kacang-kacangan, kacang kedelai gitu, asam amino A ini ada, tapi asam amino B itu nggak ada. Nah, jadi saling melengkapi supaya dapat semua komponen A, B, C, D, E ini, asam amino semua ini, sehingga konsumsi nasi dan kacang kedelai atau tempe ini bisa disarankan kayak gitu. Nah, untuk yang kualitasnya tinggi, itu biasanya umumnya pada protein hewani, kedelai, dan hasil olahannya. Ya, ini kualitasnya segini ya. Kemudian yang kualitasnya rendah, itu biasanya dari biji-bijian dan kacang-kacangan.
Berdasarkan AKG tahun 2019 untuk kebutuhannya itu 65 gram, untuk yang usianya 19 sampai 64 tahun dan 19 sampai 64 tahun oh ya, perempuan ini 60. Jadi kebutuhan untuk laki-laki lebih besar daripada yang perempuan, gitu. Ya, atau biasanya teman-teman bisa pakai 10 sampai 15% dari kebutuhan total. Oke, vitamin, mineral, dan air. Oke, kalau untuk vitamin, mineral itu berfungsi untuk memperkuat tubuh agar tubuh bekerja dengan baik. Biasanya sumbernya dari buah dan sayur, dan umumnya menjadi masalah itu kalau vitamin, vitamin A, B1, B2, B12. Kalau untuk yang mineral umumnya itu masalahnya di yodium, zat besi, dan seng. Ya ini ya kebutuhan vitamin untuk dewasa, laki-laki dan perempuan berbeda. Rata-rata kalau kita lihat di sini, kebutuhan untuk laki-laki lebih besar daripada yang perempuan. Begitu pula dengan kecuali ini, zat besi. Zat besi kebutuhan perempuan tuh lebih besar dibandingkan laki-laki. Gitu. Mana lagi yang lebih besar ya? Nah, yang lain itu yang lebih besar adalah yang laki-laki. Oke, kemudian air. Kebutuhan air ini umumnya ketika kandungan lemak dalam tubuh meningkat, maka kandungan air itu sebenarnya turun. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, "Ini tubuhku kayaknya isinya air," gitu ya. Itu, mungkin harus dicek dulu ya, apa namanya, komposisi tubuhnya, apakah memang isinya itu adalah air atau fat mass. Fungsi air untuk mengatur suhu tubuh, kemudian melumasi tulang-tulang sendi, jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa capek semua, bisa jadi kurang minum juga, kemudian bantal air untuk sistem saraf, dan dia itu, otak itu perlu cairan untuk mengisi mereka gitu. Ibaratnya apa ya, cairan otak dan sumsum tulang itu asalnya ya dari air gitu. Dan yang terpenting untuk pelumas mata, jadi supaya mata ini tidak kering, tidak bekas kering. Bisa dipenuhi melalui makanan dan minuman, kemudian kalau, dewasa dengan aktivitas ringan dengan temperatur tropis seperti di Indonesia, itu umumnya kebutuhannya 2 liter atau 8 gelas. Oleh karena itu kenapa gizi seimbang 8 gelas. Kemudian untuk dewasa atlet, ibu hamil, menyusui itu ditambah dengan 300 sampai 800 mili, tergantung dari jenis atletiknya atau jenis olahraganya dan trimester hamilnya. Oke. Oke, mungkin sebelum saya lanjut ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke, ini siapa dulu nih? Ntar saya stop share. Tadi siapa yang mau bertanya? Diva, bisa, Bu? Oke, Diva silakan. Tadi kan Ibu menjelaskan bahwa yang iklim tropis jelas. Iya. Jika cuacanya dingin atau berubah-berubah, ada perubahan dia makin kebutuhan minum itu meningkat atau malah biasa aja? Iya, oke. Thank you Diva. Jadi kalau untuk kebutuhannya ketika misalnya lagi panas ya atau misalnya lagi dingin gitu ya, sebenarnya kebutuhannya sama. Karena memang kebutuhan cairan itu sebenarnya tergantung juga sama keluaran output-nya gitu. Jadi katakan kalau dingin ya, biasanya tubuh kan nggak berkeringat, tetapi dia kan mengeluarkan cairan itu melalui kencing ya atau buang air kecil. Nah, itu. Jadi kenapa kok tetap sama? Karena tetap ada pengeluaran di sana gitu. Sedangkan kalau misalnya panas, dia biasanya kompensasi tubuh itu akan mengeluarkan melalui pori-pori di kulit atau keringat gitu. Sehingga mungkin kalau teman-teman plus buang air kecil ya, misalnya saking panasnya minum air apa misalnya minum es teh sampai bermili-mililiter atau berliter-liter gitu ya, itu kan diuretik ya kalau teh itu. Nah, itu harus diganti lagi nih sama air mineral biasa gitu untuk mengkompensasi keluaran melalui keringat, melalui air kencing juga gitu. Jadi sebenarnya kebutuhannya sama gitu.
Gimana Diva? Semoga menjawab. Baik Bu, jelas nih. Oke. Oke, ada lagi yang mau tanyakan mungkin dari teman-teman di UNES? Oh iya, bentar. Izin bertanya. Oh iya, silakan Fatma. Absen itu Mbak ya. Kalau ini yang masalah gizi. Gimana? Nah, jadi misalnya gini Bu, ada seorang wanita dia itu mengalami henti menstruasi tetapi tidak usianya itu belum di antara rentang 45 sampai 55. Nah, itu dia menstruasi itu gara-gara disebabkan oleh konsumsi obat-obatan. Kurun waktu 5 tahun itu tidak mengalami menstruasi, tetapi setelah 5 tahun itu dia menstruasi lagi. Itu sudah disebut. Sorry, putus-putus Fatma. Jadi dia tidak menstruasi itu karena konsumsi obat-obatan. Terus jadinya nggak menstruasi selama 2 tahun. Tetapi habis itu kenapa? Kemudian mengalami menstruasi lagi setelah beberapa tahun. Oke. Nah, apakah itu disebut menopause juga, Bu? Oke. Ya. Jadi sebenarnya kalau disebut menopause itu ini ya, tidak hanya dilihat dari berhentinya menstruasi atau biasanya dia akan disertai gejala-gejala yang lain gitu. Jadi pasti terlihat gitu. Jadi kalau misalnya hanya karena berhenti menstruasi aja, tetapi dia masih mood swing-nya masih baik, terus tidak mengalami kayak tubuh kayak semakin membengkak, kemudian tidak mengalami insomnia gitu, atau dia tidak mengalami jadi biasanya itu kalau pada orang menopause itu yang paling terlihat, kalau saya melihat dari ibu saya sendiri ya, itu beliau mood swing-nya sangat terlihat gitu. Jadi tiba-tiba pagi ceria, siang sedih, malamnya ceria lagi gitu. Jadi gitu seperti itu. Terus rasanya itu badan jadi lebih besar, kemudian badan rasanya capek semua, padahal tidak melakukan apapun gitu. Jadi kalau dia berhenti menstruasi itu untuk teman atau keluarganya ya, keluarga Fatma mungkin bukan karena itu menopause, terutama jika dia belum waktunya ya. Nah, bisa jadi itu mungkin karena tadi yang pertama konsumsi obat-obatan atau dia mengalami ada yang namanya kita sebut PCO ya atau PCOS. Jadi PCO atau PCOS ini dia suatu sindrom di mana si ovumnya kita itu mengalami kayak premenopause lebih awal gitu. Tapi itu bisa diobati. Kalau menopause sudah masuk ke menopause itu udah nggak bisa diobati gitu. Jadi itu hanya bisa diatasi dengan kita meningkatkan kualitas hidupnya dia supaya katakan capek-capeknya lebih hilang, mood swing-nya lebih stabil kayak gitu. Itu sih. Semoga menjawab Fatma, gimana? Oh iya. Oke. Tadi sempat hilang suaranya. Iya. Iya, Bu. Maaf. Sinyalnya. Oke, sudah kembali lagi ya. Oke. Ya, gitu Fatma, gimana? Tadi masih nangkep yang terkait menopause ya? Sudah, Bu. Cukup menjawab, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang tanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, Bu, saya... Oh ya? Iya, Diva ya? Saya, Bu, ya Bu, mengenai menstruasi, kan ada beberapa orang yang menstruasinya itu bisa 3 bulan tidak dapat, 4 bulan nggak dapat. Nah, itu kira-kira faktornya kenapa ya, Bu? Dan apakah ada asupan gizi yang bagus untuk membantu lancar haid tersebut? Terima kasih. Oke. Ya, itu sebenarnya topik yang menarik ya, terutama akhir-akhir ini itu. Oke, sebentar ya, 5 menit.
Ya, sorry. Oke, jadi itu topik yang menarik sekarang ini karena memang akhir-akhir ini tuh saya juga sering ya ngelihat banyak kasus terkait bahkan mungkin saya sendiri ya menstruasi 3 bulan, 4 bulan itu sangat sangat sering gitu dialami. Itu sebenarnya banyak faktor sekali karena tergantung secara secara hormon terutama. Jadi biasanya orang-orang yang mengalami keterlambatan menstruasi itu yang pertama mungkin harus dilihat itu adalah faktor stresnya gitu. Jadi faktor stres itu biasanya sangat mempengaruhi hormon estrogen kita. Kenapa seperti itu? Itu ada mekanismenya sendiri ya. Jadi ada orang-orang yang ketika dia stres, dia semakin lama periode menstruasinya. Tetapi ada yang dia bahkan nggak menstruasi. Jadi tiap hormon ini berbeda gitu. Nah, penyebabnya apa selain stres? Yang kedua, mungkin tadi yang saya sebut ini PCO atau PCOS. Nanti teman-teman bisa coba cari, coba saya cari dulu PCOS. PCOS itu Polycystic Ovarian Syndrome gitu. Jadi dia itu memang tidak diketahui ya penyebabnya, tetapi dari kita ahli gizi itu bisa menyarankan salah satunya itu dengan mengurangi makanan-makanan yang bersumber dari tepung-tepungan gitu. Jadi kayak tepung-tepungan atau bebas gluten kayak gitu, atau mengurangi juga glukosa karena itu yang akan mempengaruhi hormon kita. Itu kalau dari segi makanan. Kemudian yang kedua dari segi aktivitas fisik, perlu adanya peningkatan aktivitas fisik. Jadi disarankan setiap harinya minimal melakukan jalan 30 menit itu. Jadi bisa disarankan mungkin ke temannya atau ke siapa itu untuk memperbaiki itu. Sekalian ini ya, sebenarnya tidak bisa lepas juga sih dari pengobatan atau medical treatment. Jadi masih perlu untuk supaya menyetabilkan hormon supaya bulan-bulan berikutnya itu si PCO atau PCOS ini tidak kembali kambuh gitu. Dan sebenarnya pemeriksaannya ini harus ke dokter kandungan ya karena memang dilihat dulu apakah di kandungan itu atau di ovarian itu bersih atau enggak, karena khawatirnya tahu ya ada yang namanya kista. Jadi kista itu juga bisa menyebabkan tersumbatnya sel telur yang sudah pecah ini, yang sudah melebur ini, dia tersumbat tidak bisa keluar sehingga dia terkumpul membentuk kista kayak gitu. Jadi harus diperiksakan ke dokter gitu. Apakah memang itu karena kista atau karena itu PCO atau karena stres, banyak faktor. Gitu, Diva. Gimana? Oke, ya. Oke, sebentar ya. Oke, saya lanjutkan kalau gitu ke materi berikutnya. Oke. Prinsip pemberian makanan ya. Dari prinsip pemberian makanan ini, di sini prinsipnya tentu prinsip gizi seimbang. Gitu. Jadi bahkan dari Kemenkes sendiri juga membedakan antara kebutuhan untuk balita, PMBA, dan untuk dewasa. Nah, kalau di dewasa ini sepertiga dari piring itu adalah sayur, sepertiganya makanan pokok. Jadi kalau piring kalian sendiri itu antara makanan pokok dan sayurannya itu nggak sama, berarti itu belum gizi seimbang. Mudahnya seperti itu. Ya, ini adalah contohnya ya untuk sayurnya, nasinya, buahnya juga harus masuk ke sini. Nah, untuk pengaturan makanannya, batasi makanan yang berlemak, manis, dan tepung-tepungan. Jadi nanti kalau kalian mengedukasi atau melakukan konsultasi kepada
untuk dewasa bisa dibatasi yang ini. Kemudian memperbanyak serat dari buah, sayur, dan kacang-kacangan. Kemudian jangan lewatkan waktu makan. Jadi cenderung kenapa orang-orang dewasa ini beresiko untuk mengalami gizi lebih karena mereka oke, gue kerja dulu gitu. Saya mau kerja dulu, nanti aja makannya setelah semua pekerjaan selesai. Itu salah ya, karena ketika kita sudah melewatkan waktu makan, maka akan ada kecenderungan untuk memperbesar porsi. Kayak menjadi excuse gitu. Oh, aku belum sarapan sih, jadi aku makan ini lebih banyak nggak apa-apa gitu. Jadi tapi secara nggak langsung sebenarnya itu apa yang nggak sadar ya dia bahwa itu menambahkan energi yang seharusnya, yang nggak seharusnya. Kemudian pilih mupa dan pupa untuk sumber lemak. Kemudian buang lemak, gaji, kulit untuk makanan daging dan unggas ini. Dan cara memasak yang sehat itu adalah memanggang, mengukus, dan menumis. Jadi yang kayak deep frying gitu, kalau bisa itu dikurangin. Boleh, tapi dikurangi. Nah, untuk mengatasi stres, biasanya untuk orang-orang kerja ini, itu dia stres secara lingkungan dan dari teman sebaya ya, itu dia bisa mengkonsumsi makanan-makanan ini. Jadi coklat itu adalah dark coklat ya. Jadi yang dia kandungan coklatnya setidaknya lebih dari 70%. Jadi kalau kandung makan Silver Queen yang hitam itu belum 70%, itu masih manis. Dark coklat yang really dark coklat gitu, itu yang baik gitu. Kemudian sayur buah itu sumber utamanya ya. Jadi kalau misalnya beli apa ini, katakan beli salmon atau tuna mahal, ya udah beli aja sayur dan buah gitu, atau kacang-kacangan gitu. Tapi kalau punya riwayat asam urat, jangan dianjurkan kacang-kacangan yang tinggi asam urat ya, jadi bisa diganti kacang hijau atau kacang merah kayak gitu. Aktivitas fisik ya, jadi aktivitas fisiknya pilih olahraga yang disukai. Tanyain, sukanya olahraga apa? Rebahan, Bu. Ya bukan, itu bukan olahraga ya. Jadi olahraganya apa yang paling sukai? Jalan, lari, renang, nari, dan yang lainnya. Kemudian minimal lakukan 30 menit atau 3 kali seminggu. Dalam 3 kali seminggu masing-masingnya adalah 30 menit minimal. Nah, frekuensi ini lebih baik dibandingkan durasi. Jadi, wah iya saya olahraga, Bu. Sabtu Minggu sampai bisa 2 jam, 3 jam. Tapi Senin sampai Jumatnya enggak gitu. Itu tidak baik juga bagi tubuh. Nah, dapat diselipkan sebelum atau setelah bekerja, atau untuk meminimalisirnya bisa menggunakan lifestyle yang berbeda. Misalnya nggak naik lift atau eskalator, tapi lewat tangga darurat, misalnya kayak gitu. Atau kalau kemana-mana, misalnya cari makan jalan, nggak usah naik motor atau mobil, misalnya kayak gitu. Nah, ini adalah waktu olahraga yang dibutuhkan untuk membakar energi 100 kalori. Jadi bisa ini ya, aerobik 16 menit itu bisa membakar 100 kalori. Jalan santai 60 menit ya. Jadi kalau misalnya teman-teman jalan-jalan di mall 1-2 jam gitu, itu baru membakar 200 kalori. Gitu. Oke, kemudian yang terakhir istirahat yang cukup. Jadi pada usia 18 sampai 40 tahun, tidur yang cukup 7 sampai 8 jam itu disarankan untuk yang ingin hidup sehat gitu. Karena kenapa? Akibatnya sebagai orang dewasa ya tentu kita berkendara kemana-mana, jadi ini akibatnya salah satunya hilang fokus saat berkendara. Ya, kemudian munculnya obesitas. Kenapa? Karena kalau terjaga di malam hari, biasanya akan ada peningkatan rasa lapar. Coba deh, teman-teman begadang ngerjain tugas. Aduh, aku nggak bisa mikir nih kalau nggak ada cemilan gitu. Nah, secara nggak sadar tuh ya, hasrat atau nafsu untuk makan ini semakin besar. Kemudian memperburuk kondisi kesehatan tubuh, stres yang makin meningkat ya karena tidak beristirahat. Jadi otak ini tidak diistirahatkan, dia tegang gitu. Kemudian kulit terlihat lebih tua ya. Jadi nggak butuh tuh itu skincare ya kalau misalnya kalian tidurnya pun tidak cukup gitu. Kemudian sering lupa. Jadi kita suka menyalahkan ya karena makin tua nih sering lupa gitu. Tapi sebenarnya itu kurang tidur aja. Tidurnya nggak berkualitas. Oke.
Oke, sebelum masuk ke kasus, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Tiara. Jika seorang pasien memiliki IMT yang tergolong kurus dengan pola hidup yang kurang baik, bisa saja pasien tersebut menderita anoreksia nervosa, bulimia nervosa maupun BED gitu. Namun jika setelah sadar dan pasien tersebut ingin memperbaiki kesehatannya, apakah kita sebagai orang yang paham gizi sebaiknya menganjurkan pengobatan dengan jumlah gizi yang lebih banyak pada AKG atau yang normal-normal saja gitu? Oke. Dia tadi sorry apa status gizinya? IMT-nya tergolong kurus gitu, Bu. Oh, IMT-nya tergolong kurus ya. Oke. Jadi kalau misalnya untuk menghitung kebutuhan energi, sebenarnya ada banyak rumusnya. Teman-teman bisa menggunakan yang pertama AKG, tapi bisa juga menggunakan rumus seperti rumus Mifflin ya atau Harris Benedict gitu ya. Nanti atau rumus WHO yang cepat misalnya pakai berapa ya? 30 sampai 35 kilokalori per harinya per kilogram berat badan, sorry, per kilogram berat badan. Nanti di situ kan bisa ya dikonversikan apa namanya dari berat badannya, kemudian tinggi badannya, usianya, berdasarkan jenis kelamin. Bentar, coba saya share contoh rumusnya. Tapi mungkin udah tahu rumus Mifflin seperti apa? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Bentar. Yang mana ya? Jadi lebih baik kalau menurut saya, terutama untuk yang gizinya kurang ya, itu bisa menggunakan penggunaan rumus aja gitu. Jadi tidak perlu menggunakan AKG karena sebenarnya AKG itu kan di angka kecukupan gizi. Jadi dia dipatok sekian kilokalori, tujuannya supaya optimal. Artinya sebenarnya AKG ini untuk menjangkau semua minus 2 SD sampai plus 2 SD. Jadi supaya orang itu nggak kekurangan maupun kelebihan gitu. Jadi itu optimalnya di situ. Oke. Oh ini, salah. Oh. Ya, ini rumus yang sekiranya bisa digunakan. Kalau saya biasanya menyarankannya itu kalau Harris Benedict itu rata-rata dia itu ini memberikan perhitungan yang overestimate ya gitu. Jadi saya biasanya menyarankannya menggunakan Mifflin gitu ya karena dia paling tidak mendekati AKG ini. Jadi bisa menggunakan rumus untuk mencari dulu basal metabolic rate-nya, ini baru dikalikan dengan aktivitas fisiknya. Ya, kalau dilihat dulu makanya pekerjaannya apa, aktivitas ringan atau apa kayak gitu. Nanti untuk berat badannya ini seperti apa Bu? Apakah menggunakan berat badan ideal ataukah berat badan aktual? Jadi kita lihat dulu IMT-nya. Kalau misalnya dia IMT-nya adalah kurang berat badan ringan, kita bisa menggunakan BBI gitu. Jadi supaya langsung mencapai status normalnya. Tapi kalau misalnya dia kurang gizinya adalah berat gitu ya, khawatirnya kalau menggunakan BBI dia kayak overfeeding gitu. Jadi tidak mampu untuk mengkonsumsi semua energi yang kita berikan. Nah, biasanya kalau saya menggunakan BBA, kemudian saya menambahkan beberapa kilokalori supaya bertahap gitu untuk pemberian energinya gitu. Itu sih, Tiara. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.
Iya, sama-sama. Oke. Ada lagi yang ditanyakan, teman-teman? Itu tuh di mana ya? Oke, kalau tidak ada, ini saya share. Jadi nanti silakan teman-teman baik teman-teman dari Unimed maupun dari UNES. Jadi ini ada case, bukan case sih, kayak belajar aja gimana sih menentukan kebutuhan energi dan zat gizi serta contoh menu sehari. Jadi ada Nona N. Ada Nona N, seorang pekerja kantoran, sehari-harinya depan komputer aja, sehingga aktivitasnya kurang. BB-nya 70 dengan tinggi badan 160. Dia suka makan sayur dan buah, tapi nggak konsumsi setiap hari. Kadang malas untuk mempersiapkan sendiri. Nah, olahraga, tapi hanya 1-2 kali seminggu, yaitu jogging. Tidak ada riwayat pandangan apapun, nggak ada alergi, tapi dia punya riwayat penyakit mah. Nah, silakan dihitung kebutuhan energi dan gizinya, serta contoh menu seharinya. Ya, itu terus nanti silakan di-upload di Sibda kami, di Sibda Unimed, nanti email teman-teman akan kami masukkan ke dalam Sibda. Jadi mungkin kalau ada satu orang yang belum masuk bisa segera dimasukkan. Gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, sebelumnya semuanya bisa menghidupkan kamera. Ya. Terima kasih. Oke, sekalian saya mau dokumentasi ya. Oke, saya dokumentasi dulu untuk yang layar pertama. Oke, kemudian layar kedua. Oke, layar ketiga. Layar keempat. Oke. 5, 6, 7 tidak aktif. Oke, ya itu saja untuk daftar hadirnya. Nanti kalau teman-teman sudah masuk ke Sibda, bisa melakukan daftar hadir di sana juga, baik untuk teman-teman Unimed maupun teman-teman UNES. Seperti itu. Oke, Bu Desi, mungkin ada yang mau disampaikan? Saya cukup aja Bu, cuman nanti mekanisme itunya apa, saya tuh bingung diskusinya itu loh, karena sebenarnya sama dengan yang dietetik, kami itu kebingungan untuk jadwalnya itu mau seperti apa, atau cari waktu lagi atau pripun, atau dikembalikan ke dosen masing-masing. Oh, ya. Kalau untuk yang GDK ini lebih sederhana sih Bu, nanti biasanya memang teman-teman memberikan penugasan melalui Sibda, terus nanti ada kayak diskusi di sana gitu. Ya, kalau yang GTD mereka harus presentasi, kemudian nanti saling menilai kayak gitu. Baik, kalau gitu saja. Iya. Baik, terima kasih. Ini saya tutup Bu, boleh? Nggih, monggo Bu. Ya, silahkan Bu Nila. Ya. Baik, terima kasih teman-teman dari Unimed maupun dari UNES. Terima kasih atas partisipasinya. Jika sekiranya ada yang mau ditanyakan, bisa menghubungi saya. Ya, bagi apapun ya, yang mau tanya nomor saya ke BDB atau misalnya mau tanya teman Unimed, silakan. Atau kunjungi IG saya boleh gitu. Itu aja mungkin. Mohon maaf bila ada kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Untuk rekamannya nanti akan saya upload di Sibda juga ya. Terima kasih. Saya N ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.